Sebelum kita mulai, pada kesempatan hari ini, marilah kita buka pembelajaran dengan membacakan Parita Nama Karapata. Mari bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supadippanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tahukah kalian, Pangeran Siddhartha bertapa dengan harapan dapat menemukan jawaban atas persoalan penderitaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Apakah Pangeran Siddhartha dapat menemukan jawabannya dalam pertapaannya? Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Setelah menjadi pertapa, Siddhartha berdiam selama 7 hari dalam kebahagiaan pertapaannya di hutan mangga yang disebut Anupya. Kemudian berjalan kaki sejauh 30 yojana menuju kota Rajagaha. 7 hari sebelum pertapa, Siddhartha memasuki kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan, melewati sebuah festival sedang dirayakan. Pada waktu Bodhisatta memasuki kota, Raja Bimbisara mengumumkan dengan tabuh genderang, festival telah selesai. Para penduduk harap segera kembali ke pekerjaannya masing-masing. Pada waktu itu, para penduduk masih berkumpul di halaman istana. Sewaktu raja membuka jendela dan melihat keluar untuk memberikan perintah yang diperlukan, ia melihat pertapa Siddhartha memasuki Rajagaha dengan penuh ketenangan. Melihat penampilan yang anggun, para penduduk Rajagaha menjadi sangat gembira, dan terjadi kegemparan di seluruh kota, seperti ketika Gajah Nalagiri yang juga disebut Dhammapala memasuki kota, atau seperti para penghuni alam Tawatimsa yang ketakutan saat Raja Asura bernama Wepaciti mendatangi tempat mereka. Selagi para penduduk Rajagaha saling berbicara, masing-masing dengan pendapatnya sendiri-sendiri, pelayan istana datang kepada Raja Bimbisara dan melaporkan, "Raja besar, seorang yang luar biasa yang tidak seorang pun mengetahui apakah beliau adalah dewa, atau gandapa, atau naga, atau yaka, sedang mengumpulkan dana makanan di kota Rajagaha." Mendengar kata-kata ini, raja yang telah melihatnya dari teras atas di istananya merasa penasaran dan memerintahkan menterinya, "Pergi selidiki orang ini. Jika ia adalah yaka, ia akan menghilang ketika tiba di luar kota ini. Jika ia adalah dewa, ia akan berjalan di angkasa. Jika ia adalah naga, ia akan masuk ke dalam tanah dan menghilang. Jika ia manusia, ia akan memakan makanannya di tempat tertentu." 3 orang menteri yang dikirim oleh Raja Bimbisara untuk menyelidiki mendekati pertapa Siddhartha dan mengamati diri pertapa. Kemudian 2 orang tetap tinggal, sementara orang ketiga kembali menghadap raja dan melaporkan, "Raja besar, pertapa yang mengumpulkan dana makanan masih duduk dengan tenang di jalan masuk ke gua yang menghadap timur di puncak Gunung Pandawa. Pertapa tersebut sama sekali tidak merasa takut.
bagaikan raja singa atau raja macan atau raja sapi setelah memakan makanan yang diperolehnya. Mendengar hal itu, raja tergopoh-gopoh pergi dengan mengendarai kereta mewah menuju tempat pertapa Siddhartha di puncak Gunung Pandawa, sejauh yang dapat dilewati oleh kereta itu. Kemudian raja meninggalkan kereta dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Ketika ia sudah berada di dekat pertapa Siddhartha, ia duduk di atas sebuah batu yang sejuk setelah meminta izin dari pertapa dan merasa terkesan oleh sikap pertapa Siddhartha. Ia berkata, "Teman, engkau masih berusia muda. Engkau juga memiliki karakteristik baik dan jasmani yang tampan. Aku rasa engkau pasti berasal dari kasta tinggi, ksatria murni. Aku akan menawarkan kebahagiaan istana dan kekayaan. Apapun yang engkau inginkan di dua negara Angga dan Magadha, yang adalah wilayah kekuasaanku. Jadilah raja dan memerintahlah, juga katakanlah padaku silsilahmu." Demikianlah raja menanyai pertapa Siddhartha dan menawarkan kerajaan kepadanya. Pertapa Siddhartha memberitahukan Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari keturunan Sakya dan telah memutuskan untuk menjadi pertapa, bahwa beliau tidak tertarik dengan semua kenikmatan materi, dan bahwa setelah menjadi pertapa dengan tujuan untuk mencapai nibbana, beliau akan mengasingkan diri ke dalam hutan dan mempraktikkan dukkha acarya agar dapat lebih cepat mencapai nibbana. Kemudian Raja Bimbisara menjawab, "Yang mulia, aku telah mendengar bahwa Pangeran Siddhartha, putra Raja Sudodana, setelah melihat 4 pertanda dengan matanya sendiri, pergi melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa yang akan mencapai pencerahan sempurna, pemimpin tertinggi di 3 alam. Setelah menyaksikan sendiri cita-cita agungmu untuk mencapai nibbana, aku percaya bahwa engkau akan menjadi Buddha. Yang mulia, izinkan aku mengajukan permohonan. Ketika engkau telah mencapai kebuddhaan, mohon agar kunjungan pertamamu adalah ke negeriku." Setelah dengan sungguh-sungguh menyampaikan undangannya, Raja Bimbisara kembali ke kota. Baik anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kita kali ini selesai sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan minggu depan. Saya selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan, mencuci tangan yang bersih, memakai masker dan jaga jarak. Dan jangan lupa bahagia. Mari kita tutup dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.